Pada kesempatan malam hari ini saya ingin kembali mengingatkan pertama-tama untuk diri saya, dan yang berikutnya adalah untuk seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa kewajiban asasi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Tegas Allah nyatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, faqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah dengan tegas menyatakan, tidaklah sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Artinya kita manusia tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk ibadah kepada Allah, untuk menyembah Allah saja, untuk patuh kepada Allah, taat kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, kewajiban kita harus taat kepada, harus tunduk kepada, harus patuh kepada. Jadi tidak boleh kita melanggar satupun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban asasi manusia. Zaman sekarang Pak Bu, kalau kita lihat berita di televisi, di majalah, di koran, setiap hari yang dibicarakan hak asasi manusia. Jarang sekali yang membahas soal kewajiban asasi manusia. Manusia yang tahu diri bicara kewajiban dulu baru bicara hak. Jangan bicara hak dulu baru bicara kewajiban. Anda kerja di pabrik, saudara. Nah, kerja dulu, habis bulan dapat gaji, betul? Jalanin dulu itu kewajiban, baru nerima hak. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sebelum kita bicara hak asasi manusia, wajib kita tegaskan terlebih dahulu bahwa kita sebagai manusia punya kewajiban yang tidak boleh kita langgar. Apa kewajiban kita? Taat kepada perintah Allah, patuh kepada aturan Allah, tunduk kepada hukum Allah. Kita wajib menjalankan segala perintah Allah dan wajib untuk meninggalkan segala larangan Allah semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Siap taat kepada Allah, siap patuh kepada Allah, siap jalankan kewajiban asasi manusia. Takbir. Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah berikrar sedemikian rupa, baru sekarang kita bicara hak kita sebagai manusia. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Nah, kita bicara hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia menurut Islam? Perhatikan baik-baik semuanya. Hak asasi manusia menurut Islam ialah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang lahir Allah berikan dia hak. Apa yang diberikan oleh Allah itu hak asasinya. Apa yang tidak diberikan oleh Allah maka itu tidak menjadi hak asasinya, saudara. Setiap manusia yang lahir Allah berikan dia hak untuk makan dan minum. Tidak boleh ada pihak manapun yang melarang manusia untuk makan dan minum. Tapi hak itu dibatasi oleh Allah
hanya boleh makan dan minum yang halal saja, tidak boleh makan dan minum yang haram, saudara. Sehingga makan dan minum yang halal adalah hak asasi manusia. Kenapa? Karena diberikan oleh Allah hak tersebut kepada manusia. Sedangkan makan dan minum yang haram bukan hak asasi manusia. Kenapa? Karena Allah tidak berikan izin kepada manusia yang manapun untuk makan dan minum yang haram, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sekarang saya mau tanya, makan dan minum yang halal itu adalah hak asasi manusia. Disingkat HAM. Apa disingkat? HAM. Jadi makan minum yang halal HAM bukan? HAM bukan? Makan minum yang haram HAM bukan? Makan minum yang haram HAM bukan? Makan babi HAM bukan? Makan tikus HAM bukan? Makan ular HAM bukan? Minum minuman keras HAM bukan? Mengkonsumsi narkoba HAM bukan? Intinya makan minum yang halal itu hak asasi manusia. Tapi makan minum yang haram bukan hak asasi manusia, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi supaya Anda jangan dikadalin melulu. Sebab di Indonesia ini, saudara, di Indonesia mulai dari orang awam sampai presiden banyak yang nggak paham hak asasi manusia. Saya bisa buktikan. Presiden kita bangga di TV, saudara. Coba lihat Indonesia, kita sangat menghargai hak asasi manusia. Buktinya Ahmadiyah tidak kita larang. Pala lu bomenyan. Masa jadi orang sesat hak asasi manusia? Saya mau tanya, kesesatan itu halal atau haram? Halal atau haram? Yang haram itu HAM bukan? Kok presiden jadi goblok macam ini? Ini dia. Makanya sengaja malam ini saya mau bicara hak asasi manusia. Saudara, biarkan presiden yang goblok, asal jangan orang kampung Jawa yang goblok. Takbir. Umat Islam nggak boleh jadi orang goblok, betul? Orang kampung Jawa mesti jadi orang pintar, betul? Takbir. Iya, jangan presiden goblok lu ikut goblok. Jangan. Makanya nih malam kita belajar pintar. Kita mesti tahu hak asasi manusia itu apa. Siap belajar? Siap. Ini pelajarannya susah, nggak apa-apa. Panjang sampai subuh, boleh? Lu sampai subuh, gua pulang. Masya Allah. Baik, lanjut. Lanjut. Jadi makan minum yang halal HAM bukan? Makan minum yang halal HAM bukan? Makan minum yang haram HAM bukan? Bukan, saudara. Setiap manusia yang lahir di atas muka bumi diberikan oleh Allah hak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Begitu dia dewasa, Allah berikan dia hak untuk menyalurkan nafsu seksnya, saudara. Hak tidak boleh ada yang menghalangi manusia manapun untuk menyalurkan nafsu seksnya, saudara. Tapi Islam memberikan batasan. Nafsu seks itu hanya boleh disalurkan melalui dua saluran, saudara. Saluran yang pertama adalah an-nikah, saluran pernikahan. Sedangkan yang kedua, saluran ma malakat aimanuhum, saluran hamba sahayaan, saluran perbudakan yang saat ini sudah tidak ada, saudara. Jadi malam ini hanya satu saluran saja yang kita bicara, yaitu pernikahan. Jadi setiap manusia berhak untuk menyalurkan nafsu seksnya melalui jalur pernikahan. Sehingga nikah itu adalah hak asasi manusia. Allah tidak izinkan
untuk menyalurkan nafsu seks melalui jalan yang haram. Allah tidak izinkan saudara melalui perzinahan. Tidak boleh, sehingga zina itu bukan hak asasi manusia. Jelas tidak? Jelas tidak? Bahkan di dalam pernikahan saja ada aturan saudara, tidak boleh suami menggauli istrinya yang sedang haid menstruasi. Tidak boleh suami menggauli istrinya yang sedang nifas setelah melahirkan saudara. Tidak boleh seorang suami menggauli istrinya saudara dengan cara sodomi, menggauli duburnya, haram. Artinya sodomi bukan hak asasi manusia. Menggauli istri saudara saat dia haid, saat dia nifas, bukan hak asasi manusia. Kesimpulannya, pernikahan menyalurkan nafsu seks lewat pernikahan dengan cara yang halal, itulah yang disebut hak asasi manusia. Di luar itu bukan hak asasi manusia saudara. Jelas tidak? Saya mau tanya, nikah haram atau halal? Haram atau halal? Kalau begitu nikah itu ham bukan? Ham bukan? Ham bukan? Baik, kalau begitu zina ham bukan? Sodomi ham bukan? Lesbi ham bukan? Homoseks ham bukan? Bencong ham bukan? Iya, kenapa saya tekankan begitu? Karena di Indonesia begitu. Orang kawin melaki nggak apa-apa, hak asasi manusia. Pala lu bomenyan. Laki kawin laki itu bukan hak asasi manusia, hak asasi monyet. Monyet aja nggak mau. Monyet laki kawin melaki ogah, betul? Betul? Monyet ogah, monyet ogah. Ada manusia mau, berarti itu manusia lebih bejat dari mau jadi monyet. Alhamdulillah. Jadi saya tanya sekali lagi, nikah ham bukan? Zina, sodomi, lesbi, alhamdulillahirabbil. Luar biasa orang kampung Jawa, pinter-pinter. Baru 5 menit belajar udah paham. Presiden gede badan nggak paham-paham. Bener-bener saudara. Baru 5 menit belajar orang kampung Jawa. Duduknya di tanah lagi, ngerti? Lu calon presiden semua lo. Amin. Biar jadi dari kampung Jawa jadi presiden semua. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Itu hebatnya hak asasi manusia dalam Islam saudara. Apa hebatnya hak asasi manusia dalam Islam? Pertama, dia terikat dengan peraturan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa hak asasi manusia adalah karunia Allah, sehingga mustahil Allah memberikan karunia kepada manusia dengan hak yang melanggar kewajiban manusia kepada Allah itu sendiri saudara. Mustahil Allah memberikan hak kepada manusia untuk durhaka kepada Allah, untuk melanggar daripada perintah Allah, untuk melakukan daripada larangan Allah. Mustahil. Kalau Allah memberikan hak kepada manusia, pasti hak yang tidak bertentangan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah karenanya hak asasi manusia dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Kalau begitu hak asasi manusia dalam Islam indah tidak? Bagus tidak? Teratur tidak? Tersistem tidak? Bangga tidak jadi orang Islam? Takbir. Alhamdulillah. Itu pertama, bahwa hak asasi manusia dalam Islam tidak bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Alhamdulillah. Yang kedua, hak asasi manusia dalam Islam
statis, tetap, istiqomah, tidak berubah-ubah, saudara. Kita buktikan, saudara. Dulu di zaman Nabi nikah halal, zaman sekarang halal, sampai kiamat halal. Dulu di zaman Nabi zina haram, zaman sekarang haram, sampai kiamat haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kau dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita lihat. Jadi nikah zaman Nabi merupakan hak asasi manusia. Zaman sekarang tetap nikah itu hak asasi manusia. Sampai kiamat tetap nikah itu hak asasi manusia. Di zaman Nabi zina itu haram, bukan hak asasi manusia. Di zaman sekarang zina juga bukan hak asasi manusia. Sampai kiamat zina bukan hak asasi manusia, saudara. Makanya saya mau tanya, kalau begitu aturan hak asasi manusia dalam Islam berubah-ubah atau tetap? Berubah-ubah atau tetap? Istiqomah tidak? Istiqomah. Pelin-pelan tidak? Tidak, saudara. Sesuai aturan Allah. Apa-apa yang Allah dan Rasulnya sudah haramkan, sampai kiamat dia tetap haram. Apa-apa yang Allah dan Rasulnya sudah halalkan, sampai kiamat dia tetap halal, saudara. Ini hebatnya hak asasi manusia dalam ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, sebetulnya banyak, malam ini cuma 2 saja saya mau sampaikan. Kehebatan hak asasi manusia dalam Islam. Yang pertama, tidak bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, tetap tidak berubah-ubah. Mau nambah? 2 aja deh. Udah malam. 1 lagi, 1. Jangan banyak-banyak. Kalau saya sebutin semua ada 10. 3 aja, 3. Ganjil, witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. 3. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam Islam tidak berdiri sendiri, tapi dia terikat dengan hak-hak lainnya, saudara. Mana dalilnya? Tatkala Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, Salman mengatakan, ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Hei Abu Darda, kata Sayyidina Salman, sesungguhnya untuk Tuhanmu atas dirimu ada hak, dan sesungguhnya untuk dirimu sendiri atas dirimu juga ada hak, dan sesungguhnya untuk keluargamu atas dirimu juga punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Karenanya kata Sayyidina Salman, berikan setiap yang punya hak sesuai dengan haknya masing-masing. Allah punya hak, berikan hak Allah. Pribadi kita punya hak, berikan buat diri kita. Keluarga kita juga punya hak, berikan hak keluarga kita, saudara. Luar biasa. Islam adil tidak? Indah tidak? Takbir. Coba lihat, hak asasi manusia dalam Islam tidak berdiri sendiri, saudara. Kita punya hak pribadi, tapi jangan lupa di sana ada hak Allah, dan di sana ada hak orang lain. Hak orang lain hak siapa saja? Hak keluarga, hak tetangga, hak masyarakat, hak bangsa dan negara, semua punya hak, saudara. Jadi dalam Islam, hak asasi manusia yang dimiliki pribadi tidak berdiri sendiri. Hak asasi manusia yang kita punya tidak boleh merugikan hak orang lain, tidak boleh merugikan hak keluarga, tidak boleh merugikan hak Allah. Tidak boleh.
antara hak Allah, hak pribadi, dan hak orang lain harus saling menyempurnakan dan melengkapi, bukan yang satu merampas hak yang lain, saudara. Subhanallah, yang begini ini tidak ada dalam hak asasi manusia barat punya, saudara, nggak ada. Yang begini cuma ada dalam hak asasi manusia menurut pandangan Islam. Maka itu hak Allah, hak pribadi, hak orang lain harus seiring sejalan, harus diberikan masing-masing. Nggak boleh yang satu diambil yang lain dibuang, saudara. Dengan demikian saya tanya kesimpulannya, hak asasi manusia dalam Islam indah tidak? Lengkap tidak? Adil tidak? Bagus tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Siap tegakkan HAM Islam? Siap bela HAM Islam? Takbir! Tuh HAM Islam, saudara. Sudah tahu HAM Islam? Sudah paham? Betul? Bagus. Sekarang kita masuk HAM Barat. Bukan Hambalang. Hambalang tempat korupsi tuh. Belum ditangkap-tangkepin lagi yang korupsi. Mudah-mudahan buru-buru ditangkap semua. Amin. Amin. Apalagi menteri yang kumisnya tebal. Iya, jangan-jangan korupsinya gede kali itu. Mudah-mudahan biar buru-buru diberesin semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang kita bicara hak asasi manusia menurut Barat, atau kita singkat HAM Barat. Apa sih beda HAM Barat dengan HAM Islam? Kita lihat dulu definisinya. Tadi HAM Islam ialah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah. Itu HAM Islam, saudara. Tapi HAM Barat ialah, menurut Barat, hak asasi manusia ialah hak yang melekat kepada setiap manusia sejak lahir secara alami. Maksudnya secara alami, dia sebagai karunia alam, bukan karunia Allah. Kalau menurut Islam, yang memberikan karunia alam atau Allah? Yang memberikan karunia alam atau Allah? Jadi kalau menurut Islam itu karunia Allah, bukan karunia alam. Tapi kalau menurut Barat itu karunia alam secara alami, nggak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan Tuhan menurut mereka. Setiap manusia yang lahir, apapun agama dan sukunya, maka dia langsung mendapatkan hak secara alami. Sehingga setiap manusia yang lahir, dia punya hak makan, dia punya hak minum sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan keinginan Allah. Kalau dalam Islam, setiap manusia yang lahir, dia punya hak makan dan minum sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan hukum Allah. Nggak boleh dia makan yang haram. Tapi kalau HAM Barat, setiap manusia yang lahir, dia boleh makan dan minum apa saja sesuai dengan keinginan pribadinya. Berarti dia boleh makan minum yang halal dan dia juga boleh makan minum yang haram. Itu adalah hak asasi manusia. Jadi menurut HAM Barat, makan yang halal adalah HAM, makan minum yang haram itu juga HAM. Saya mau tanya, kalau begitu HAM Barat dengan HAM Islam sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Beda, saudara. Jangan disama-samain dulu. Dalam HAM Barat, setiap manusia yang lahir ke atas muka bumi punya hak untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya. Begitu dia dewasa, dia punya hak untuk menyalurkan nafsu saja sesuai dengan keinginan dirinya, bukan dengan sesuai dengan keinginan Allah. Kalau dalam Islam, setiap manusia punya hak untuk menyalurkan nafsu saja sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan hukum Allah. Tidak boleh melanggar aturan Allah. Betul?
Tapi Hambarat punya pendapat setiap manusia yang lahir dia berhak untuk menyalurkan nafsu sekte sesuai dengan keinginan pribadinya, bukan keinginan Tuhan. Dia mau nikah, hak dia. Dia mau zina, itu juga hak dia. Dia tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya kalau kawin dengan yang lain jenis. Justru dia merasa terpenuhi kebutuhan biologisnya kalau dia kawin dengan yang sejenis. Jadi kalau memang itu merupakan kebutuhannya, itu adalah hak asasi manusia. Mau laki kawin dengan laki, mau perempuan kawin dengan perempuan, hak asasi. Luar biasa. Kalau begitu Hambarat sama Ham Islam sama atau beda? Sama atau beda? Saya mau tanya, yang mulia yang mana, Hambarat atau Ham Islam? Yang suci yang mana? Yang agung yang mana? Yang bersih yang mana? Yang jorok menjijikkan yang mana? Jorok itu Ham, saudara. Laki sama laki boleh kawin, lesbi boleh, homoseks boleh, sodomi boleh. Mau sodomi istri, mau sodomi orang lain, hak asasi manusia. Makanya hati-hati kalau bicara hak asasi manusia. Kalau ada orang bicara hak asasi manusia, tanya, menurut ente hak asasi manusia yang anda bicarakan itu apa? Jangan ngomong hak asasi manusia dulu, definisikan dulu, takrifkan dulu. Para ulama, para fuqaha itu sebelum bicara hukum dalam kitab, mereka selalu bicara definisi dulu. Anda boleh buka buku fikih, saudara. Sebelum bicara toharo, maka dibicarakan apa itu toharo, ma makna toharo, lugatan, wastilahan, wasyar'an, wa urfan. Apa sih maksudnya? Sebelum bicara hukum sholat, yang dibicarakan ma makna sholat, apa itu sholat, apa maknanya secara bahasa, apa maknanya secara syariat. Setelah definisinya jelas, baru bicara hukum, saudara. Hak asasi manusia begitu juga. Jangan bicara dulu tentang hukum hak asasi manusia sebelum kita beresin di definisinya dulu, saudara. Makanya Islam itu jelas, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah, sehingga mustahil bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Tapi Hambarat ialah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami sebagai karunia alam, bukan karunia Allah, sehingga dia boleh gunakan itu hak sesuka hatinya tanpa aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu Hambarat, saya mau tanya semua, Hambarat berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Sesuai dengan ajaran Islam tidak? Kalau begitu boleh kita pakai tidak? Siap hancurkan Hambarat, siap tinggalkan Hambarat, siap tegakkan Ham Islam. Takbir. Sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Yang udah paham boleh pulang. Kan udah paham loh. Paham belum? Belum. Bego loh. Aing bledok sih ya. Habib udah berkeringat teriak-teriak nggak paham-paham. Kunaon iya. Masya Allah, tapi mudah-mudahan semua paham, amin. Ya, itu yang ngomong nggak paham barusan takut disuruh pulang. Nah, tapi mudah-mudahan semua paham, amin. Ayo semuanya terang terang, ngartos ngartos, sadayana ngartos. Alhamdulillah, cager, bager. Oh, begitu dong, orang kampung Jawa. Alhamdulillah. Sudah atau lanjut nih? Lanjut. Tadi Ham Islam saya sebutkan 3 keistimewaannya. 1, tidak bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Betul? 2, tetap statis, istiqomah, tidak berubah-ubah, saudara. Jangan lupa ini. 3, hak asasi manusia dalam Islam tidak berdiri sendiri, tapi bergandengan dengan hak Allah dan hak orang lain. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Hambarat? Mari kita lihat kebalikannya, saudara. 1, Hambarat bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Kenapa?
karena dia tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Berarti HAM Barat dengan kewajiban asasi manusia sejalan atau bertentangan? Sejalan atau berlawanan? Kalau begitu HAM Barat dengan HAM Islam sama atau beda? Kenapa? HAM Islam sejalan dengan kewajiban asasi manusia, HAM Barat berlawanan dengan kewajiban asasi manusia. Jelas?